Saya berharapnya ini bermanfaat untuk Anda kemudian tertarik, termotivasi untuk membaca karya sastra. Mulai dari hari ini, mulai dari yang kecil, dan mulai sekarang. Terus selain Hanum Rais, yang perempuan ada Asma Nadia. Asma Nadia itu lebih dewasa, mengungkapkan bagaimana cerita kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah gitu. Bahwa rumah tangga tidak selamanya mulus, bahwa ada cobaan dari A, B, C dan sebagainya. Tapi dia mengajarkan kita bagaimana menguatkan bahwa mencintai itu harus dirawat, harus disiram agar terus ada gitu. Kalau Anda yang sudah menikah, kemudian ingin mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, yang belajar bagaimana sabar, silakan baca karya-karya novelnya Asma Nadia. Terus, saya pernah baca juga yang 5 cm, kayak karya Doni Dirgantoro. Waduh, 5 cm ini buat saya yang pernah 2 kali mendaki gunung, di umur yang udah nggak muda lagi ya. Jadi pengen bercita-cita, saya harus datang mendaki Gunung Semeru dan melihat dengan indah ciptaan Tuhan yang bernama Ranu Kumbolo. Kita yang sangat mengagumi ciptaan Tuhan memang harus datang mendaki Semeru, harus termotivasi ke sana selagi masih sehat untuk bisa melihat keindahan danau itu. Selain yang bentuk fiksi yang khayal itu, tapi seorang penulis filsafat namanya Joyce Gardier, dia menulis Dunia Sofi. Dunia Sofi ini adalah novel, tapi novel filsafat. Anda kalau mendengar kata filsafat mungkin kesannya berat banget ini bacaan gitu ya, tapi seorang Joyce Gardier dengan bahasanya yang ringan, dia memberikan pembelajaran filsafat yang paling ringan lewat novel Dunia Sofi. Namanya novel filsafat, harus dibaca diulang-ulang agar lebih mengena dan lebih pas ke dalam diri kita, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di luar dari itu semua, kemudian saya membaca novel yang sangat membuat jatuh cinta, itu adalah novelnya Tasaro Geka. Tasaro Geka ini orang Sunda. Dia sih ngakunya cuman juru dongeng katanya. Tahu nggak dia nulis apa? Jadi dia menulis biografi Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, mulai dari Nabi Muhammad lahir, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir, bagaimana orang tuanya, bagaimana kehidupannya yang ditinggal bapaknya, kemudian ibunya yang mengasuhnya, kemudian diasuh oleh kakeknya, perjuangan dia menerima wahyu, kemudian terjadinya perang Badar, perang Uhud, kehidupannya bersama Khadijah dan segala rupa. Tasaro Geka menuangnya dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dalam tetraloginya, dalam 4 tetralogi itu. Yang pertama adalah lelaki penggenggam hujan, kemudian lelaki pewaris hujan, lelaki pengeja hujan. Tasaro Geka dengan bahasanya yang sangat tinggi, bahasa sastra yang sangat tinggi, bagaimana dia menggambarkan biografi Nabi Muhammad yang sangat indah dalam 4 tetralogi tadi. Saya yakin dia sudah
banyak membaca buku, banyak melakukan review buku yang lain untuk bisa sampai menuliskan 4 tetralogi itu. Karena satu novel itu adalah berisi 500 halaman. Jadi hebat sekali. Tapi Tassaro Geka pernah mengaku bahwa dia kadang-kadang sempat mentok menulis, dia istirahat dulu, kemudian dia lanjutkan lagi. Memang begitulah cara sastrawan, kemudian pasti akan menemukan titik jenuh, kemudian berhenti sebentar, kemudian melakukan bacaan yang lain agar bisa melanjutkan karya sastranya. Banyak kemudian karya novel itu difilmkan gitu ya. Sutradara-sutradara melihat peluang dengan boomingnya, dengan bestsellernya novel, kemudian dia mengangkatnya ke layar lebar. Saya sih hanya menyarankan kalau Anda jangan dulu menonton film kalau belum baca novelnya. Jadi ibarat gunung yang ada di dalam lautan, kita cuma lihat pucuk gunung, itu film. Tapi bagaimana badan gunung yang dalam lautan, itulah isi novel yang sebenarnya. Artinya memang tidak mudah mengangkat novel yang mungkin 300 sampai 500 halaman ke dalam sebuah film yang hanya berdurasi 120 menit atau sampai 180 menit. Anda harus baca juga karya-karyanya Pramoedya Anantatur. Seperti Bumi Manusia gitu ya, agar meresap bagaimana di jiwa Anda perjuangan-perjuangan apa yang sudah dilalui oleh tokoh-tokoh ataupun pahlawan-pahlawan kita dalam membebaskan kita dari penjajah. Tapi saya paling ingat pesan Terelie, kalau ada orang yang terlalu nyolot, misalnya suka merepet, marah-marah gitu ya, sampai dengan suara nada tinggi dan segala rupa. Cuma satu pertanyaan yang patut Anda layangkan kepada orang tersebut. Kapan terakhir kali dia membaca buku? Sebab orang-orang yang pasti membaca buku, kemudian dia seperti mengalami peristiwa-peristiwa yang dituliskan pengarang di dalam cerita itu akan menjadi motivasi dalam dirinya, bahwa dia harusnya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi setelah dia selesai membaca buku, apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut gitu. Terima kasih sahabat, saya bersyukur sekali kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bertahan di tengah pandemi. Kalau misalnya Anda mulai loyo, mulai dalam menjalani kehidupan, silakan banyak membaca buku. Konten ini juga mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk Anda. Kalau bagi saya seperti mempunyai wadah untuk bisa membagikan ilmu yang saya punya gitu kan. Saya berharapnya ini bermanfaat untuk Anda kemudian tertarik, termotivasi untuk membaca karya sastra. Mulai dari hari ini, mulai dari yang kecil, dan mulai sekarang. Terima kasih, selamat sore. Saya mau menikmati dulu minuman saya di sore hari ini.